Bagaimana jika kamu membawa Lego ke Mesir kuno? Hari pertama, kamu tiba di pasar Mesir dengan tas berisi Lego. Kamu menggelar tikar dan mulai menyusunnya. Seorang pedagang menyipitkan mata melihatmu. Kamu menyatukan dua kepingan Lego. Seorang anak mengambil satu dan memasangnya dengan sempurna. Sekarang, semua orang memperhatikanmu. Hari ketiga, para pekerjanya menyeret balok batu besar di tengah cuaca panas, dan batu itu nyaris tidak bergerak. Kamu membangun tangga Lego dalam hitungan detik. Seorang pekerja menjatuhkan talinya dan menatapmu dengan heran. Hari kelima, pengawas bangunan menemukanmu. Dia mencoba menyatukan kepingan Lego tersebut dan ekspresi wajahnya seketika berubah. Kamu menukar seember Lego dengan emas. Saat matahari terbenam, para pekerja malah membangun model-model Lego, bukan mengangkut batu. Seorang pejabat Mesir datang untuk menyita Lego tersebut, namun kamu melemparkan segenggam Lego ke pasir. Dia melangkah dan langsung berlutut kesakitan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyentuh Lego milikmu. Hari ketujuh, Firaun memanggilmu. Para pengawal mengantarmu melewati aula emas. Kamu membangun miniatur piramida di lantai ruang singgahsana. Firaun menatap miniatur itu, lalu menatap ke jendela ke arah piramida asli, kemudian kembali menatap Lego tersebut. Piramida asli butuh 20 tahun untuk dibangun, tapi kamu menyelesaikannya dalam 30 detik. Bagaimana jika kamu menjual kreatin di Mesir kuno? Hari pertama, kamu tiba di Mesir dengan tas berisi bubuk putih. Kamu menghampiri seorang pekerja piramida yang telah menyeret balok batu sejak matahari terbit. Kamu memberinya 1 sendok kreatin. Dia memakannya mentah-mentah, kembali bekerja, dan berhasil memindahkan 2 balok batu. Hari kedua, kabar mulai tersebar. Mereka menyebutnya debu putih. Para pekerja mengantre sebelum matahari terbit untuk mendapatkan 1 sendok. Menjelang siang, mandor menyadari bahwa krunya memindahkan balok 30% lebih cepat. Dia tidak tahu alasannya, dan dia tidak bertanya. Hari ketiga, penjaga Firaun mencoba 1 sendok, lalu 2 sendok, lalu 5 sendok. Kamu memberitahu dia bahwa seharusnya hanya 1 sendok saja, tapi dia tidak mendengarkan. Dia berjalan berkeliling istana sambil memamerkan ototnya kepada semua orang. Hari kelima, Sokrates entah bagaimana muncul di Mesir. Dia memperhatikan seorang pekerja mengangkat balok sendirian. Apa yang kamu berikan padanya? Tanyanya. Kreatin, jawabmu. Apakah kekuatan itu nyata jika berasal dari bubuk? Apakah pengetahuanmu nyata jika berasal dari banyak bicara? Kamu menjawab, itu adalah hal terindah yang pernah kamu katakan. Lalu dia pergi. Apa jadinya jika kamu membawa panel surya ke Mesir kuno? Hari pertama, kamu terbangun di padang pasir. Seorang pendeta mengarahkan tombak ke dadamu. Kamu mengarahkan panel surya ke arah matahari. Baterainya berubah menjadi hijau. Pendeta itu menjatuhkan tombaknya dan lari ketakutan. Hari kedua, Firaun tertawa saat kamu bilang kamu bisa menangkap matahari. Kamu menekan sebuah tombol. 1 lampu listrik menerangi ruang singgahsana, lebih terang daripada 50 obor. Tawa itu pun berhenti. Hari ketiga, kamu membangun susunan panel surya pertama di sepanjang sungai Nil. Menjelang tengah hari, lampu-lampu istana menyala di bagian dalam. Para pendeta berlutut di setiap koridor. Hari keempat, kamu memasang kabel di gudang-gudang gandum. Semakin sedikit makanan yang busuk. Panen yang tadinya memberi makan 3 juta orang, kini bisa memberi makan 4 juta orang. Hari ketujuh, Firaun melepas mahkotanya dan meletakkannya di samping panel suryamu. Kamu tidak menaklukkan Mesir, kamu memberinya tenaga. Bagaimana jika kamu menjual permen karet di Yunani kuno? Hari pertama, kamu tiba di Athena dengan permen karet stroberi. Penduduk setempat hanya mengenal getah pohon yang pahit. Kamu melunakkan permen stroberi, meniup gelembung besar, dan meletuskannya. Orang-orang yang lewat mematung ketakutan, yakin bahwa kamu baru saja meledakkan bola ajaib kecil di dalam mulutmu. Hari ketiga, kiosmu diserbu. Mereka menyebut permen karet sebagai nektar yang bernapas. Seluruh kota bergema dengan suara letusan. Mulut yang dulunya digunakan untuk doa dan debat filosofis, kini bersaing untuk meniup bola merah muda terbesar. Minggu pertama, Sokrates menghampirimu di pasar. Dia tiba-tiba merebut seluruh kotak permen karetmu, memasukkan semuanya ke mulut, dan berbisik, lupakan filsafat, aku ingin rahang seperti dewa, lalu pergi sambil melakukan moonwalk. Kini semua orang sibuk bertukar trik untuk membuat gelembung berlapis ganda. Bulan pertama, kota berada dalam krisis yang lengket. Kuil-kuil dan jubah-jubah terlapisi bekas permen. Kamu meluncurkan pembersih premium, kamu kini memonopoli. Kekayaan pun mulai berdatangan setiap hari. Tahun pertama, orang-orang Yunani mengembangkan rahang yang begitu tegas, sehingga para pemahat harus menulis ulang standar mereka. Kamu pun dinobatkan sebagai penguasa mengunyah. Bagaimana jika kamu menjual permen karet di Yunani kuno? Hari pertama, kamu tiba di Athena dengan permen karet stroberi. Penduduk setempat hanya mengenal getah pohon yang pahit. Kamu melunakkan permen stroberi, meniup gelembung besar, dan meletuskannya. Orang-orang yang lewat mematung ketakutan, yakin bahwa kamu baru saja meledakkan bola ajaib kecil di dalam mulutmu. Hari ketiga, kiosmu diserbu. Mereka menyebut permen karet sebagai nektar yang bernapas. Seluruh kota bergema dengan suara letusan. Mulut yang dulunya digunakan untuk doa dan debat filosofis, kini bersaing untuk meniup bola merah muda terbesar. Minggu pertama, Sokrates menghampirimu di pasar. Dia tiba-tiba merebut seluruh kotak permen karetmu, memasukkan semuanya ke mulut, dan berbisik, lupakan filsafat, aku ingin rahang seperti dewa, lalu pergi sambil melakukan moonwalk. Kini semua orang sibuk bertukar trik untuk membuat gelembung berlapis ganda. Bulan pertama, kota berada dalam krisis yang lengket. Kuil-kuil dan jubah-jubah terlapisi bekas permen. Kamu meluncurkan pembersih premium, kamu kini memonopoli. Kekayaan pun mulai berdatangan setiap hari. Tahun pertama, orang-orang Yunani mengembangkan rahang yang begitu tegas, sehingga para pemahat harus menulis ulang standar mereka. Kamu pun dinobatkan sebagai penguasa mengunyah.
Apa jadinya jika seorang insinyur modern terbangun di zaman perunggu Mesir? Hari pertama, kamu terbangun di tahun 2500 sebelum Masehi. Mereka sedang membangun piramida agung dengan tangan. Kamu melihat 800 orang menyeret satu blok batu selama 3 hari. Kamu membangun sebuah derek dari kayu dan tali dalam waktu 1 sore. Sekarang, satu orang bisa melakukan apa yang sebelumnya dilakukan oleh 800 orang. Mandor konstruksi hanya bisa melihat dan terduduk. Hari kedua, Mandor menghitung jumlah pekerjanya dan menyadari bahwa dia hanya membutuhkan 10% dari mereka. Dia tidak tahu harus berbuat apa dengan 90% sisanya. Hari ketiga, kamu membangun tungku yang cukup panas untuk melebur besi. Mereka telah berjalan di atas biji besi selama berabad-abad. Bilah pedang besi pertama pun tercipta. Seorang prajurit mengayunkannya ke pedang perunggu. Perunggu itu patah seperti ranting. Firaun segera memanggilmu. Hari keempat, mereka menumpuk batu dan berdoa agar dindingnya tetap kokoh. Kamu menunjukkan kepada mereka teknik lengkungan, batu-batu yang menahan beban mereka sendiri, tanpa tali, tanpa penyangga. Kepala pembangun menatapnya begitu lama sampai muridnya bertanya apakah dia masih bernapas. Hari kelima, Sokrates belum lahir sampai 2000 tahun lagi. Tidak ada yang bertanya, apa itu piramida? Ini adalah minggu paling baik dalam sejarah kuno. Bagaimana jika kamu membawa sampo ke Yunani kuno? Hari pertama, kamu tiba di Athena dengan sampo min. Penduduk setempat biasanya menggunakan minyak zaitun dan pengikis logam sehingga rambut mereka selalu berminyak. Kamu membusahkan sampo tersebut ke kepala seorang pegulat. Busa putih meletus dan aroma min memenuhi udara. Para penonton mundur ketakutan, yakin bahwa kamu telah memanggil awan petir. Hari kedua, kerumunan orang mengantre menukarkan koin emas untuk sampo milikmu. Setiap alat pengikis di Athena ditinggalkan dalam semalam. Rambut kini terurai bebas tertiup angin. Hari ketujuh, sampo membentuk ulang masyarakat Yunani. Rambut menjadi simbol status. Senat mewajibkan cuci rambut sebelum berdebat karena yakin aroma min mempertajam pikiran. Athena tercium bersih untuk pertama kalinya. Minggu pertama, industri minyak zaitun runtuh. Kamu meluncurkan versi anti ketombe, menyelamatkan para cendekiawan Athena dari ketombe yang terus-menerus muncul. Kamu meraup kekayaan yang sangat besar. Bulan pertama, rambut yang bagus menjadi status bangsawan. Mereka yang rambutnya berminyak dilarang masuk ke kuil. Para pendeta menyatakan jiwa mereka terlalu berat, sementara para pemahat mulai mengukir gaya rambut yang lebih ringan dan berongga. Bagaimana jika kamu menjual mie goreng pedas di Mesir kuno? Hari pertama, kamu tiba di Mesir membawa 1 peti mie goreng. Kamu merebus mie dalam periuk tanah liat, lalu mencampurkan bumbu minyak dan saus cabai yang unik. Aroma micinnya membuat orang-orang menoleh. Seorang pekerja mencoba suapan pertama. Dia langsung ketagihan, berkeringat, dan berteriak minta air. Hari kedua, rumor menyebar ke seluruh pasar. Mereka menyebutnya mie badai gurun. Orang-orang berkumpul hanya untuk melihatmu memasaknya. Seorang prajurit meminta 1 porsi penuh dengan telur. Begitu makan, wajahnya memerah karena pedas. Dia berlari berputar-putar di pasar saking nikmatnya. Hari ketiga, para pendeta kuil mendengar kabar ini. Mereka bilang, mie ini adalah makanan para dewa yang turun ke bumi. Mereka mencoba menyita stokmu. Kamu mengemas semuanya sebelum matahari terbenam. Malam itu, kamu berjualan secara sembunyi-sembunyi di gang belakang pasar. Porsi rahasia pertama terjual seharga 10 keping perak. Kamu resmi membuka pasar gelap Indomie pertama di dunia. Minggu pertama, seorang pria misterius berkerudung mendekat. Tunggu, apakah itu Sokrates? Kali ini dia tidak banyak tingkah. Dia hanya ingin mencoba mie goreng pedas buatanmu. Dia mengambil 1 gigitan besar dan langsung menyadari kalau logika tidak bisa mengalahkan rasa pedas ini. Kamu membuatnya memohon minta air, lalu menyuruhnya pergi. Dia lari terbirit-birit. Bulan ketiga, peti terakhirmu akhirnya kosong. Setengah dari penduduk Mesir kini kecanduan mie goreng pedas. Kantongmu penuh sesak dengan emas murni. Sebelum matahari terbit di atas sungai Nil, kamu menghilang ke dalam gurun sebagai legenda pedagang mie yang misterius. Bagaimana jika kamu menjual mochi di Yunani kuno? Hari pertama, kamu tiba dengan beras ketan, gula, dan palu kayu. Kamu menumbuk beras tersebut menjadi pasta putih yang halus dan kenyal, lalu membentuknya menjadi bola-bola bulat kecil. Orang-orang Yunani melihatmu menumbuk dan mereka merasa penasaran. Mereka belum pernah melihat teknik menumbuk seperti ini sebelumnya. Hari kedua, kamu menyebutnya bola lengket. Para prajurit Sparta pun mengantre. Salah satunya menggigit bolamu. Rahangnya terus bergerak dan bergerak. Dia tidak pernah berusaha sekeras ini untuk mengunyah, tapi rasanya enak. Hari ketiga, kabar tentang bola ini menyebar. Semua orang di Athena ingin menyentuh bolamu dan memakannya. Menjelang tengah hari, seluruh stokmu habis. Kamu butuh lebih banyak beras. Kamu pergi ke pelabuhan sebelum matahari terbit dan membuat kesepakatan dengan pedagang biji-bijian dari seberang lautan. Beras segar setiap pagi. Minggu pertama, kamu melihat Sokrates mendekat dari arah agora. Kamu tahu persis apa yang akan terjadi. Sebelum dia sempat membuka mulutnya, kamu melemparkan salah satu bolamu tepat ke dalam mulutnya. Dia terdiam, mulai mengunyah, terus mengunyah, dan berjalan pergi sambil tetap mengunyah. Bulan pertama, orang-orang Yunani mulai menyebutnya si kenyal yang menantang. Para filsuf memakannya saat sedang berdebat di majelis. Para prajurit Sparta membawanya ke medan perang sebagai jatah makanan. Bola-bolamu baru saja menaklukkan Yunani. Bagaimana jika kamu menjual es krim di Yunani kuno? Hari pertama, kamu tiba di Athena dengan gerobak es krim. Kamu mencampurkan madu, buah yang dihancurkan, dan susu kambing. Kamu menekannya ke dalam wadah dingin, lalu menunggu. Kamu menyendok porsi pertama. Kemudian seorang pria maju ke depan. 1 sendok, dan dia membeku lebih keras daripada es krim itu sendiri. Hari kedua, kamu berjualan di dekat Kolosium lagi. Seorang prajurit menghunuskan pedangnya padamu. Tapi kemudian mereka mencicipinya. Mereka mulai menyebutnya awan beku. Semua orang ingin mencoba krimmu. Minggu pertama, stok esmu mulai habis. Kamu menyewa 2 anak laki-laki
laki-laki untuk mengangkut es turun dari pegunungan sebelum matahari terbit setiap pagi. Masalah pun selesai. Bulan pertama, Socrates mencicipinya, duduk dan mulai mempertanyakan semua yang pernah dia yakini. Kamu hanya setuju padanya. Bulan ke-6, para peniru mulai muncul. Namun, produk mereka encer dan menyedihkan. Milikmu tetap tak tertandingi. Kamu tidak hanya membawa es krim ke Yunani, kamu membawakan mereka kenikmatan dalam bentuk yang murni. Bisakah seorang ilmuwan roket bertahan hidup di Mesir kuno? Hari pertama, kamu bangun di Mesir kuno, dikelilingi para pekerja yang mengangkut batu di atas pasir. Kamu mencari mineral di pasar. Para pekerja melihatmu mengumpulkan batu-batu tak berguna sepanjang hari. Kamu menumpuk lempengan logam dengan cairan asam dari kurma yang difermentasi. Sebuah percikan muncul, kamu baru saja membuat listrik. Hari ketiga, kamu menggunakan logam dan tenaga tersebut untuk membangun sesuatu yang mustahil. Mereka menyebutnya burung logam. Mereka terbang di atas gurun dengan suara keras. Kamu memasang tali dan mengangkat balok-balok batu melalui udara. Piramida mulai terbangun lebih cepat dari sebelumnya. Kamu baru saja membuat drone. Hari keempat, kamu membangun banyak roket untuk para pedagang. Mereka sekarang bepergian dengan persediaan barang. Perjalanan yang tadinya memakan waktu berbulan-bulan jadi hanya beberapa jam. Hari ketujuh, kamu dipanggil Sang Firaun. Dia tidak mengerti apa yang telah kamu buat, tapi dia mengerti tentang kekuasaan. Tiba-tiba saja Socrates muncul. Dia berkata kepada Firaun, jika drone adalah kekuatannya, lalu siapakah dia tanpa drone tersebut? Kamu menyuruhnya pergi. Pada akhirnya, kamu diberikan kendali atas pasukan militer.